Ini dia Belibis Poteng sudah memasuki arena pertandingan, tentunya dengan kostum kebanggaannya hitam berkombinasi putih, yang mana Belibis Poteng kali ini akan menjagal kekuatan Jenderal Partelon di turnamen Prabu Anum Gunung Serikat 2024. Ini dia wajah-wajah dari Belibis Poteng sudah memasuki arena pertandingan. Kepada semua penonton untuk segera merapat untuk menyaksikan jalannya pertandingan tim terbaik kebanggaan Batu Putih. Ada Belibis Poteng akan menjajal kekuatan Jenderal Partelon dan juga sang lawan. Dan ini dia sang komentator sudah hadir bersama kita. Fit, similar mga fit alay buwan. Tanay nga naman nam. Ano na rokok? Di tarik yan. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, segera kita akan mulai pertandingan pinjam yang pertama, di mana kali ini berkesempatan Belibis Poteng untuk melakukan serangan. Peluit sudah ditiupi olahraga. Seperti apakah orang yang satu ini yang merupakan pemain senior yang diturunkan oleh Belibis Poteng mampukah di kesempatan yang pertama ini? Santai-santai saja nampaknya, namun tangkapan cantik tadi berhasil lewat pemain belakang dari Jenderal Partelon. Dan kali ini nomor punggung 2 Belibis Poteng, orang yang masih jangkung yang merupakan atlet ternama yang diturunkan oleh Belibis Poteng, mencoba diberikan sebagai nomor punggung 2 di kesempatan pertama. Peluit sudah dilakukan, bagus, lagi-lagi serangan nampaknya bertubi-tubi ke pertahanan belakang, namun bisa dicodor saja bolanya tadi dengan bagus oleh pemain belakang dari Jenderal Partelon. Dua orang berlalu, kita tunggu saja penyambar bola yang ketiga dari Belibis Poteng. Nomor 3 sudah bersiap berada di kotak penyambaran di berolahraga. Seperti apakah serangan yang akan dibangun dan orang yang satu ini bersiap sudah lakukan ke belakang sana, namun sayang lagi-lagi masih bisa dicodor saja lewat pemain senior pertahanan belakang dari Jenderal Partelon. 3 sudah berlalu kali ini, ya tunggu saja nomor punggung 4 atau penyerang yang keempat di kesempatan yang pertama untuk Belibis Poteng. Nomor punggung 4 kali ini sudah bersiap berancang-ancang berada di kotak penyambaran. Timang-timang bola nampaknya sembari mengusap-usapkan tangannya, di manakah gerakan untuk bisa menunjukkan poinnya di kesempatan yang pertama. Belibis Poteng lakukan hampir saja, namun terlihat dengan jelas kakinya tergelincir dari kotak penyambaran, sehingga walaupun bolanya hidup maka dinyatakan mati. 3 orang berlalu hari ini. Nomor punggung 4 Belibis Poteng untuk melakukan serangan di kesempatan yang pertama, bersiap sudah untuk bisa masukkan bolanya.
Seperti apakah gerangan orang yang satu ini? Lepas. Lagi-lagi kontrol bola yang kurang baik tadi. Kakinya juga terlihat tergelincir sehingga dia harus berlalu hampa di ruang yang kedua. 4 orang, 5 orang sudah berlalu. Kita tunggu saja nomor punggung 5 dari Sang Belibis Pote yang merupakan tim besar divisi dari Desa Tengidan di bawah pimpinan langsung Bang Adi Sugito dan Bung Azam Maulana Ishak. Kita tunggu saja kali ini nomor punggung 6 Belibis Pote untuk melakukan serangan. Lakukan mencoba melambung ke belakang, namun lagi-lagi nampaknya bolanya masih tertiup angin yang begitu manja sehingga bolanya masih jatuh di luar garis pertahanan dari Jenderal Bartolon. Nomor punggung 7 Belibis Pote. Kita tunggu saja pemain yang satu ini yang merupakan CEO atau playmaker dari Belibis Pote mencoba untuk melakukan serangan dengan rambut. Bilangnya bagus punya serangan, namun begitu cepat juga terbaca oleh pemain depan dari Jenderal Bartolon. Nomor punggung 8 di kesempatan yang pertama untuk Belibis Pote. Kepada kameramen jangan lupa direkam ya, HP-nya direkam, dicek. Takut lupa tak direkam maka Anda melakukan hal yang sia-sia. Nomor punggung 8 kali ini lakukan. Bagus, dia punya serangan namun masih bisa ditepis saja bolanya keluar lapangan oleh pemain pertahanan belakang dari Jenderal Bartolon. 8 orang sudah berlalu kali ini. Kita tunggu saja pemain pamungkas yang juga merupakan playmaker dari Belibis Pote mencoba di kesempatan yang pertama untuk bisa menusukkan bolanya di tengah lapangan. Berhasil ke orang yang satu ini, jangan dianggap remeh. Peluit sudah ditiup, lakukan. Bagus, dia punya serangan namun arah bolanya masih bisa dibaca. Baik, kita kembali ke lapangan lagi di mana kali ini di kesempatan yang pertama untuk Jenderal Bartolon yang merupakan CEO dari Jenderal Bartolon mencoba untuk melakukan serangan sebagai nomor punggung 1 di kesempatan yang pertama. Langsung menusuk tadi jelas tergelincir, nampaknya berhasil. 1 poin pecah telur sudah di jam yang pertama atau di kesempatan yang pertama untuk Sang Jenderal Bartolon yang merupakan CEO dari Jenderal Bartolon, Bung Agus Wahyudi. Fluid sudah ditiup. Kita tunggu saja di kesempatan yang kedua. Masih orang yang sama. Gagal nampaknya. 1 orang sudah berlalu di mana berhasil memecahkan telur di kesempatan yang pertama, dan inilah dia sang kakak dari yang barusan sudah berlalu yang merupakan playmaker utama dari Jenderal Bartolon. Mampukah sang kakak ini menambah 1 poin atau malah sebaliknya? Lakukan ke belakang, masih bisa dicocor tadi lewat pertahanan belakang dari Belibis Pote. 2 orang sudah berlalu di olahraga. Kita tunggu saja orang ketiga yang merupakan pemain inti sang playmaker juga. Kita tunggu orang yang satu ini untuk melakukan serangan. Seperti apakah eksekusi agar bisa menghasilkan poin. Kita olahraga kembali kali nomor punggung 3 untuk melakukan serangan dari Jenderal Bartolon. Masuk nampaknya dari lagi-lagi 1 poin di kesempatan yang pertama. 2 poin untuk Jenderal Bartolon. Kali ini benar-benar poin yang begitu ekonomis ya.
yang kedua orang yang sama. Bolanya masih berkucek-kucek di depan garis pertahanan. 3 orang berlalu. Terus saja kali ini orang yang keempat untuk melakukan serangan di kesempatan yang pertama. Jenderal Barcelona tampaknya sudah memilih bola sambil lalu pelintir-pelintir. Pandangan sudah mulai ia fokuskan ke arah barat, mencari celah di manakah gerangan agar bisa menancapkan bolanya dengan bagus. Jenderal Barcelona kali ini dilakukan ke belakang, ditangkap saja lewat pemain belakang dari Levis Sport. 4 orang berlalu kali ini. Nomor punggung 5 dari sang Jenderal Barcelona dengan kostum warna hitam kombinasi putih dan kuning yang merupakan lambang kebesaran dari Jenderal Barcelona. Akankah nomor punggung 5 mampu memberikan virtual gift-nya di kesempatan yang pertama, sehingga hari ini sudah berhasil mengumpulkan 2 poin? Lakukan! Sayang gagal, nampaknya masih membentur pertahanan depan dari Levis Sport. Nomor punggung 5 sudah berlalu. Kita tunggu saja nomor punggung 6 yang merupakan main inti bola yang diturunkan oleh Jenderal Barcelona. Nampaknya melakukan generasi dari beberapa tahun ini. Sang Jenderal Barcelona peluit sudah ditiup. Seperti apakah gerangan? Bagus dia punya serangan, namun sayang masih membentur pertahanan depan dari Levis Sport. Nomor punggung 7 Jenderal Barcelona, nomor punggung 6 maksud saya Jenderal Barcelona. Kita tunggu saja sang Pepeng yang merupakan laskar sapi keram hari ini mencoba untuk bermain bola tangkap. Pepeng lakukan, Pepeng. Sayang gepeng serangan yang dilakukan oleh Pepeng belum bisa menembus pertahanan depan dari Levis Sport. Putra olahraga kembali kali ini nomor punggung 7 dari Jenderal Barcelona. Ancang-ancang sudah bersiap untuk melakukan serangan. Lakukan! Bagus dia punya serangan, namun gagal, kakinya tergelincir dan bolanya masih bisa dihadang oleh pemain depan dari Levis Sport. Kali ini merupakan orang terakhir di kesempatan yang pertama, di mana berkedudukan 2 poin kali ini untuk Jenderal Barcelona. Mas Andre lakukan, gagal, coba mengocak-ngocak garis depan dan rolling exit. Isis Bubakar audio. Kembali kali ini di olahraga, di mana kesempatan yang kedua untuk Levis Sport. Kontrol bola yang kurang baik tadi sehingga serangannya nampaknya sia-sia, hanya menukul-nukul satu kayu. Nomor punggung 1 berlalu. Kita tunggu saja nomor punggung 2 dari Levis Sport untuk melakukan serangan, yang merupakan pemain senior yang diturunkan oleh Levis Sport. Seperti apakah gerangan untuk bisa melakukan serangan? Fokuskan pandangan Anda untuk bisa menyaksikan jalannya pertandingan ini yang begitu seru di olahraga. Kembali nomor punggung 2 di kesempatan yang kedua untuk Levis Sport. Lakukan, gagal nampaknya, keluar tadi bolanya. Terlihat, kalau ragu-ragu cek video mas, kalau ragu-ragu Anda melakukan serangan dipersilakan untuk melihat tayangan ulang ya, karena panitia sangat terbuka kali ini ya. Yang penting tidak ada kata-kata yang menyesatkan ya. Oke, nomor punggung 2 berlalu kali ini. Nomor punggung 3 Levis Sport untuk melakukan serangan. Seperti apakah serangan yang akan dilakukan
Sinor Bula lakukan lagi-lagi kontrol bola yang kurang baik tadi, nampaknya keluar bolanya nomor punggung 3 ini, dan kita tunggu penyerang bola yang keempat dari Walibi Sport. Bersiap sudah nampaknya berada di kotak penyambaran, dan kita tunggu peluit untuk ditiup oleh sang wasit kita Bung Abu Bakar. Dan kali ini lakukan, wow, bagus dia punya serangan, namun saya masih membentur pertahanan gua yang terjaga rapi dari lini depan Jenderal Martelon. 4 orang berlalu kali ini, nomor punggung 5, penyerang nomor 5 ini sudah berada bola di genggaman tangannya, bersiap untuk melakukan serangan, membuka, mengejar ketertinggalannya 2 poin dari lawannya di kesempatan yang kedua. Lepas luar tadi juga dari hasil pengamatan Lesman, gagal nomor punggung 5 memberikan virtual game-nya, dan kali ini nomor punggung 6 nampaknya sudah melakukan konsentrasi penuh dari nomor punggung 6 ini, membuka di kesempatan yang kedua untuk bisa mencetak telur sehingga bisa mengejar ketertinggalannya 2 poin dari lawannya. Peluit sudah ditiup, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Mitra olahraga lakukan, hampir saja kali ini nomor punggung 6 dari nomor punggung 7, maksud saya dari Walibi Sport, nampaknya sudah bersiap untuk melakukan serangan karena kali ini tertinggal 2 poin. Kita tunggu serangan akan dieksekusi dengan baik, lakukan ke belakang, bagus, namun sayang penyelamatan yang begitu manis juga lewat aksi dan gaya pemain belakang dari Jenderal Martelon. Kali ini nomor punggung 7 berlalu, kita tunggu saja nomor punggung 8 dari Walibi Sport untuk melakukan serangan. Seperti apakah orang yang satu ini nampaknya sudah bersiap untuk melakukan serangan, membuka dia, memecahkan telur di kesempatan yang kedua bagi timnya. Yang kali ini tertinggal 2 poin. Peluit sudah ditiup, Mitra olahraga lakukan, bagus dia punya serangan, namun masih membentur betis-betis gajah di depan dari pertahanan Jenderal Martelon. Kali ini nomor punggung 9 merupakan penyerang pamungkas di kesempatan yang kedua untuk Walibi Sport. Seperti apakah gerangan untuk bisa masukkan bolanya, lepas, bagus, nampaknya punya serangan lagi-lagi, masih bisa diselamatkan lewat penyelamatan yang begitu cantik dari pemain. Terima kasih untuk Mas untuk bola tangkap yang dari Kalianget ya. Dimana sudah, dimana? Gandring Ano lakukan, gagal nampaknya tipis tadi serangan yang dilakukan nomor punggung 1. Terima kasih untuk tim Istana Keris Seronggi yang sudah mendaftar. Kita tunggu info dari panitia kapan yang akan bermain. Kalau ada keris-keris yang nggak kepake dibawa Mas ya, kasih ke saya. 1 orang sudah berlalu kali ini, dan kali ini nomor punggung 2 di kesempatan yang kedua untuk Jenderal Martelon. Seperti apa gerak untuk melakukan serangan, lakukan bagus Mitra, namun nampaknya penyelamatan yang begitu manis mempesona lewat aksi dan gaya pemain belakang dari Walibi Sport. 2 orang sudah berlalu di olahraga, dan kali ini nomor punggung 3 dari Jenderal Martelon. Apakah orang ini mampu memberikan virtual game-nya kembali, sementara kali ini unggul 2 poin dari lawannya?
Peluit sudah ditiup. Kita tunggu saja Jenderal Martelon. Kontrol bola yang kurang baik nampaknya, karena bolanya masih mengikut-ikut di luar lapangan tadi. Dan kali ini 3 orang berlalu. Nomor punggung 4 Jenderal Martelon yang merupakan pemain dengan tubuh yang jangkung dan gekar. Dengan segala kekuatannya mencoba, dia sudah berada di kotak penyamparan untuk melakukan serangan. Sang Jenderal Martelon, peluit sudah ditiup. Kita tunggu saja seperti apakah gerak untuk bisa melakukan serangan. Lakukan! Gerak cepat nampaknya tadi, namun arah bolanya masih bisa dibaca oleh pemain depan dari Belibi Sport. Dan kali ini yang merupakan CEO atau owner dari Sang Jenderal Martelon untuk melakukan serangan. Apakah orang ini akan berhasil? Lakukan! Terlalu melebar nampaknya, berada di sisi selatan. 4 orang sudah berlalu, 5 orang sudah berlalu. Kita tunggu saja nomor punggung 6. Akankah di putaran yang kedua ini hanya mengalami kebutuhan tanpa poin yang berarti untuk Sang Jenderal Martelon? Namun jangan khawatir, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Dan kali ini nomor punggung 6 untuk melakukan serangan. Seperti apakah orang ini untuk menambah 1 virtual game-nya di kesempatan yang kedua? Peluit sudah ditiup mitra olahraga. Kita tunggu saja berancang-ancang untuk melakukan serangan. Pandangi bolanya, lakukan! Keluar juga tadi, terlalu menukik di arah depan sehingga gagal untuk memberikan virtual game. Dan kali ini nomor punggung 7 Jenderal Martelon di kesempatan yang kedua atau di putaran yang kedua. Kali ini bersiap orang yang masih muda ini. Namun jangan dikhawatirkan, karena mempunyai skill yang cukup mumpuni, membuka menambah 1 poin. Lakukan! Lagi-lagi gagal. Kontrol bola yang kurang baik dari nomor punggung 7 tadi. Tersisa 2 orang. Dan inilah penyambar bola yang ke-8 sudah bersiap untuk melakukan serangan, berada di kotak penyambaran sembari bola berada di genggaman tangan kirinya, bersiap untuk melakukan serangan. Santai saja, namun nampaknya kontrol bola yang kurang baik kembali. Akankah di kesempatan yang kedua ini mengalami kebutuhan dari Sang Jenderal Martelon, atau malah sebaliknya kali ini Bung Andre untuk melakukan serangannya di kesempatan yang terakhir kali? Lagi-lagi gagal dan rolling action. Dan perhatian untuk Belibi Sport, lampu kuning menyala. Merupakan kesempatan yang ketiga untuk melakukan serangan, di mana kali ini tertinggal 2 poin dari lawannya, namun patah semangat karena segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tidak usah khawatir. Nomor punggung 1 Belibi Sport. Bagus, dia punya serangan, namun arah bola nampaknya masih bisa dibaca oleh pemain depan dari Jenderal Martelon. 1 orang berlalu. Hari ini nomor punggung 2 dari Belibi Sport di kesempatan yang ketiga untuk melakukan serangan, membuka untuk bisa memecahkan telur. Di kesempatan yang ketiga, orang yang satu ini nampaknya sudah bersiap untuk melakukan serangan. Peluit sudah ditiup. Kali Belibi Sport lagi-lagi gagal, masih membentur pertahanan depan dari Sang Jenderal Martelon. 2 orang berlalu. Kali ini nomor punggung 3 Belibi Sport bersiap sudah untuk melakukan serangannya, sembari arahkan pandangan ke arah barat, melirik-lirik mencari celah di manakah gerangan untuk bisa menempatkan bolanya dengan cantik sehingga tidak menimbulkan suatu keraguan. Melangkah dengan pasti, penuh percaya diri. Hampir-hampir saja serangan yang begitu rapi dan bagus, namun kembali gerak bola masih bisa dibaca oleh pemain senior bagian depan dari Jenderal
3 orang sudah berlalu. Kali ini nomor punggung 4 yang merupakan pemain senior bola kali ini mencoba untuk bisa menerobos jantung pertahanan dari sang Jenderal Marmelon. Peluit sudah dibiung di olahraga, lakukan terlalu melebar nomor punggung 4 kali ini serangannya sehingga gagal untuk memperoleh poin berharga di kesempatan yang ketiga. Dan kali ini berlanjut nomor punggung 5 di kesempatan yang ketiga untuk Lady Spote. Seperti apakah serangan yang akan dibangun? Bola sudah berada siap di tangan kanannya, mencari celah dia. Di mana kegerakan untuk menunjukkan bolanya? Lakukan dengan pasti, santai-santai saja, namun kembali penyelamatan yang begitu bagus dilakukan oleh pemain belakang dari sang Jenderal Marmelon. Nomor punggung 6 Libis Mote. Kali ini kita tunggu saja nomor punggung 6 untuk melakukan serangan. Apakah di kesempatan yang ketiga ini berhasil untuk bisa mengejar ketertinggalannya yang hanya 2 poin, atau malah sebaliknya? Mitra olahraga peluit sudah ditiup ke belakang, lagi-lagi dicocor saja bolanya. Nah, menencung tak salah gue ini. Penyelamatan yang begitu bagus dari sang Jenderal Marmelon tadi sehingga bisa mencocor bola keluar lapangan. Kembali kali ini nomor punggung 7 dari sang Belibis Pote. Apakah nomor punggung 7 ini bisa membawa sang Dewi Fortuna di kesempatan yang ketiga? Lakukan! Tebak kabeh pengajuk yang pelaknya sampai lagun kalau mau negara lempung. Bodoh. Kembali kali ini nomor punggung 8 Belibis Pote untuk melakukan serangan. Seperti apakah serangan yang akan dilancarkan? Dan pemain senior kali ini dari Belibis Pote bersiap sudah. Lepas! Lagi-lagi kontrol bolanya kurang bagus tadi, dan terlihat jelas kakinya tergelincir mitra olahraga. Dan kali ini merupakan penyerang pamungkas di kesempatan yang ketiga, di mana lampu kuning sudah menyala. Artinya Anda tinggal 1 putaran lagi untuk bisa menyempurnakan permainan ini. Mitra olahraga kali ini Belibis Motel lakukan bagus ke belakang, namun lagi-lagi dicocor saja bolanya keluar lapangan di mana kali ini sang Jenderal Marmelon bukan orang berkelas tapi berkualitas. Inilah sebuah tulisan yang berada di punggung belakang nomor punggung 1 kali ini Jenderal Marmelon. Lakukan begitu cepat, namun sayang nampaknya keluar bolanya tadi dari hasil pengamatan linesman kita, dan harus berlalu di ruang yang kedua nomor punggung 1. Kali ini nomor punggung 2 dari sang Jenderal Marmelon. Nomor punggung 1 berlalu. Kali ini Jenderal Marmelon nomor punggung 2 yang merupakan pemain playmaker kali ini diturunkan untuk bisa menembus jantung pertahanan di arena pertandingan ini. Mampukah nomor punggung 2 melakukan eksekusi bolanya dengan baik? Jenderal Marmelon, gimana? Gagal nomor punggung 2. Nampaknya Sahori tadi agak terbengong, entah apa yang dia pikirkan. Harap fokuskan, jika agak ngantuk ini kopi. Mitra olahraga 2 orang berlalu, dan kali ini nomor punggung 3 Jenderal Marmelon. Kita tunggu saja serangan yang akan dibangun lewat orang yang satu ini. Kembali nampaknya penyelamatan yang begitu manis mempesona lewat pemain belakang dari
Belibis Pote. 3 orang berlalu kali ini nomor punggung 4 dari Jenderal Partelon yang merupakan pemain baru yang diturunkan dari sang Jenderal Partelon, mampukah memberikan virtual gift-nya di kesempatan yang ketiga. Lagi-lagi gagal serangan yang begitu dahsyat, namun sayang masih membentur pertahanan depan dari Belibis Pote. Itu olahraga kembali kali ini nomor punggung 4 dari sang Jenderal Partelon, di mana kali ini unggul 2 poin dari lawannya. Di kesempatan yang ketiga mencoba untuk menusukkan kembali ke belakang. Lagi-lagi penyelamatan yang begitu cantik mempesona lewat aksi dan gaya pemain belakang dari sang Belibis Pote tadi. Saya acungkan jempolnya, dan kali ini kembali nomor punggung 5. Nomor punggung 6 maksud saya dari sang Jenderal Partelon, Mas Popong untuk melakukan serangannya. Lakukan, masuk ke tampaknya Mas Popong. Bolanya kayak Ulung Popong, Ulung Pepeng tak masuk, Ulung Popong masuk. Kembali Mas Popong kali ini masih orang yang sama, di mana walaupun bolanya begitu lambat namun berhasil mencari celah yang begitu sempurna. Mas Popong kali ini lakukan hampir-hampir saja di kesempatan yang kedua. Kali ini 3 poin diraih oleh Jenderal Partelon di putaran yang ketiga. Kalau tadi ada Mas Popong, kali ini Mas Piping untuk melakukan serangan. Kita tunggu saja pemain yang satu ini, Mas Piping, mampukah mengejar poin dari Mas Popong? Kita tunggu saja, konsentrasi biar Anda semuanya tumpukan singkat. Lakukan. Namun sayang masih bisa dibaca pergerakan bolanya dari lini pertahanan depan sang Belibis Pote. Dan kali ini nomor punggung 8 yang merupakan pemain baru yang diturunkan, yang dibeli dari Argentina nampaknya kali ini. Kita tunggu saja untuk melakukan serangannya. Lakukan. Gagal nampaknya untuk melakukan serangan dengan baik tadi. Bolanya masih menukik tajam di luar jantung pertahanan dari sang Belibis Pote. Dan inilah dia pemain yang selalu santai-santai dia, yang punya kesabaran yang cukup mumpuni, Mas Encung Haryadi, pelantun tembang cinta-cinta palsu kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Lakukan gerak timur, namun gagal Mas Encung. Para joen bakaran tuh. Dan inilah dia Bung Tahol yang merupakan pemain yang diturunkan dari negeri Ubin Ipin kali ini untuk melakukan serangan di kesempatan yang terakhir. Orang yang pertama Bung Tahol membuka, lakukan. Bagus dia punya serangan, namun saya masih melebar berada di sisi utara tadi nampaknya. Dan kali ini nomor punggung 2 dari Belibis Pote untuk melakukan serangan. Tidak usah khawatir, karena dia merupakan pemain yang cukup berbahaya. Segala kemungkinan bisa saja terjadi untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Sampai detik ini bola itu masih putar, yang kotak itu tahu. Kembali lagi di olahraga Belibis Pote nomor punggung 2. Gagal nampaknya, masih bisa ditepis tadi bolanya oleh sang lini depan dari sang Jenderal Partelon, sehingga bolanya termelanting keluar menari-nari di luar lapangan. 2 orang sudah berlalu. Kali ini nomor punggung 3 dari sang Belibis Pote yang merupakan playmaker kali ini diturunkan, membuka untuk menembus jantung pertahanan dari sang Jenderal Partelon, atau malah sebaliknya. Kita tunggu saja, bersiap sudah berada di kotak penyambaran. Peluit sudah ditiup, lepas, terlalu melebar nampaknya, berada di laut garis tadi jauh. 3 orang berlalu. Nomor punggung 4 kali ini di olahraga
sudah bersiap santai-santai saja memasuki kotak penyambaran, meyakinkan hatinya untuk bisa menembus kan bolanya di jantung pertahanan dari sang Jenderal Barcelona. Timang-timang saja bolanya berada di tangan kanannya bersiap untuk melakukan serangan. Seperti apakah eksekusi yang akan dilakukan? Peluit sudah ditiup kali ini, bagus lumayan, namun lagi-lagi gagal, terlalu melebar bolanya, berada di luar garis pertahanan dari sang Jenderal Barcelona. Nomor punggung 5 di kesempatan yang terakhir untuk sang Belibis Pote. Akankah playmaker kali ini yang diturunkan mampu memberikan virtual gift yang begitu berarti bagi timnya? Peluit nampaknya sudah ditiup. Seperti apakah golakan? Lagi-lagi penyelamatan yang manis dari pemain pendatang baru yang dimiliki oleh sang Jenderal Barcelona berhasil tadi menangkap bolanya, dan kali ini nomor punggung 6 dari Belibis Pote. Akankah nomor punggung 6 ini berhasil mitra olahraga? Seperti apakah aksi untuk bisa mengeksekusi serangannya di kesempatan yang terakhir? Lepas, bagusnya punya serangan, namun sayang masih bisa dihadang oleh pertahanan depan dari sang Jenderal Barcelona. Nomor punggung 7 kali ini tersisa 3 orang masih dari Belibis Pote. Kita tunggu saja serangan yang satu ini yang akan dilancarkan dari sang Belibis Pote. Peluit sudah ditiup kali ini, mitra olahraga lakukan. Keluar nampaknya tergelinding-gelinding tadi bolanya, namun hampir saja. Kembali kali ini mitra olahraga nomor punggung 8 di kesempatan yang terakhir, di mana kali ini tertinggal 3 poin dari lawannya. Namun jangan patah semangat, karena segala kemungkinan bisa saja terjadi. Bersiap berada di kotak penyambaran. Lepas sudah ke belakang. Lagi-lagi superior aksi gaya pemain belakang dari sang Jenderal Barcelona tadi berhasil mengusir bolanya sehingga menari-nari kembali keluar lapangan. Dan inilah dia nomor punggung terakhir sang pamungkas di kesempatan yang pamungkas pula untuk Belibis Pote. Mampukah orang yang satu ini untuk bisa berikan virtual game? Akankah berhasil kali ini Belibis Pote? Selesai dengan kemenangan Jenderal Barcelona 3